Pesawat terbang itu oleh Wright bersaudara, turunan Yahudi yang bikin. Telepon, telegraf, Yahudi semua. Kalau nggak ada Wright bersaudara yang membuat pesawat terbang, naik haji pakai ontak. Tetapi oleh orang Islam setiap hari Jumat itu di masjid-masjid di corong-corong itu mereka mengutuk Yahudi. Ya Allah, terkutuklah Yahudi, terkutuklah orang Kristen, ya Allah, musuh-musuhmu, ya Allah, terkutuklah, ya Allah, hancurkan Yahudi, hancurkan Kristen, ya Allah. Jemaatnya amin. Dia nggak tahu toa yang dipakainya itu buatan Yahudi. Apakah Allah benar menyayangi kita? Bagaimana dan kenapa saat sekarang orang Yahudi lebih pandai dari orang Islam? Allah menyayangi kita, Allah mencintai kita. Itu harus ditinjau dari segi makna kasih sayang itu seperti apa. Apakah kasih sayang itu kebaikan yang diberikan oleh Allah di dunia? Kalau kasih sayang di dunia itu, Allah memberikan kasih sayang kepada siapapun makhluk di dunia ini. Tapi kasih sayang yang sesungguhnya yang kita cari adalah kasih sayang Allah di akhirat. Sehingga musibah yang diberikan oleh Allah kepada hamba di dunia, kalau ahli iman tidak menganggap itu siksa. Musibah yang diberikan oleh Allah, kekurangan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa manusia yang mereka adalah ahli iman, bagi ahli iman ada 3 kemungkinan. 1, karena Allah ingin menghapus dosanya. Allah tidak ingin nyiksa di akhirat, dihapus di dunia. Yang kedua, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Yang ketiga, karena Allah ingin membuatkan tabungan amal baik nanti. Sehingga kalau musibah ditimpakan oleh Allah kepada ahli iman ini, semuanya baik. Lebih dari itu dikatakan oleh Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kuffar. Dunia ini adalah penjara bagi ahli iman dan juga surga bagi orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Sayyidina Umar bin Khattab naik kendaraan dikawal oleh orang-orang pengikut beliau. Ketemu orang Yahudi fakir, miskin, di pinggir jalan, hidupnya capek. Menghentikan Sayyidina Umar bin Khattab lalu menunjuk, wahai Umar, alangkah dustanya nabimu. Oh, kenapa? Aku dengar nabimu berkata bahwasanya surga ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman kepada nabimu Muhammad, dan akan menjadi surga bagi orang yang benci kepada nabimu Muhammad. Tapi sekarang tidak. Aku paling benci dengan Nabi Muhammad, tapi aku tidak menemukan surga di sini. Tapi engkau yang ngikuti Muhammad, kenapa enak dikawal orang banyak? Sayyidina Umar menjawab, lah inilah jawabannya dari yang ditanyakan ini. Jawabnya apa? Ketahuilah, wahai orang Yahudi, kamu saat ini tersiksa kan? Iya, saya tersiksa. Ketahuilah, ini sangat enak surga dibanding kamu setelah mati nanti. Hah. Ya, masih enak. Saya sekarang ini kayak begini nih, katamu enak. Ahli iman, tidak ada apa-apanya dibanding nanti di saat setelah mati. Nah ini, jadi tidak udah terberdaya. Jadi apapun yang dirasakan oleh orang mukmin ini bukan suatu kehinaan, kekurangan, kepandaian mereka, karena Allah ingin memasukkan neraka paling dalam, kurang beban itu. Neraka paling pinggir, terus beban, dikasih kemampuan untuk membuat teknologi, menghancurkan orang, berbuat kejahatan, masuk media-media. Karena apa? Mereka jatahnya neraka paling dalam. Itu orang Yahudi. Apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda Islam? Bangkit, berjuang terus, tidak boleh kita kalah. Media kita harus kuasai, semua kita kuasai. Hal-hal yang perlu kita kuasai harus kuasai. Sebab disabdakan oleh Nabi Muhammad, al-mu'minu al-qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Kalau seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah. Kita boleh kuat dalam segala hal, ekonomi, kemampuan dan sebagainya.